bagaimana aku akan mengolahmu hari ini. Bahkan bekas pisau di talenan adalah mereka yang berbicara. Pisauku selalu mengakui hanya satu prinsip. Daging babi panggang hidangan khas Liangshan dapat menjinakkan asap dan api dunia fana. Hanyalah ketulusan. Tapi orang-orang di bawah gunung tidak mengerti. Mereka hanya melihat kontrak pernikahan, latar belakang keluarga, dan status sosial yang setara. Orang tuaku memaksaku turun gunung dan menikah. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memasak lagi. Yigo, orang bawah gunung punya motif tak terduga. Meski kamu punya keterampilan memasak luar biasa, kamu harus sangat berhati-hati. Guru, tenang saja, aku pasti akan berhati-hati. Aku dengar Hua Qindao juga sudah kembali ke Liangshan. Aku hanya berharap Yigo tidak bertemu dengannya. Gunung Lujing, asisten Lim, asisten Huo Jingyan. Presiden Huo, itu adalah tuanmu untuk segera menikah sekarang. Mari kita bicarakan nanti. Pertama aku akan mengunjungi Koki Master tua. Tetua Zhang. Juniormu Huo Jingyan. Kali ini, aku ingin meminta Tetua Zhang menyembuhkan anoreksiaku. Tetua Zhang, selama kamu bersedia, kamu bisa menyebutkan syarat apapun. Sayang sekali. Kasihan apa? Aku sudah pensiun dari pisauku. Mulai sekarang, aku tidak akan memasak lagi. Namun, di meja belakang ada hidangan yang dibuat oleh muridku. Hidangan yang dia buat juga termasuk yang terbaik. Kamu bisa mencicipinya. Koki Master tua ini, sudah satu hal dia tidak memasak sendiri, tapi dia masih mengelabui orang dengan hal semacam ini. Anak ini, reaksinya benar-benar besar. Baiklah. Aku akan mencobanya. Ini. Aku tahu itu. Dia bersikap asal-asalan dengan kita. Ini benar-benar terlalu lezat. Sangat lezat apa? Tentu saja. Ini dibuat oleh muridku. Menggunakan babi guling berambut hitam unik kami. Dimarinasi dengan garam, bawang putih, dan cabai. Diletakkan di atas panggangan. Dipanggang di kedua sisi hingga mendesis dengan minyak. Dan aroma harum semerbak di mana-mana. Hainan, sisakan untukku. Bolehkah aku bertanya ke Tua Zhang, orang yang membuat hidangan babi ini? Di mana mereka sekarang? Aku bersedia membayar mahal untuk memasak bagiku. Berapapun harganya tidak masalah. Kamu terlambat. Dia 10 menit yang lalu sudah turun gunung. Sungguh sangat disayangkan. Tidak bisa bertemu dengan murid Koki Master itu. Jika bukan karena itu penyakitmu, mungkin sudah sembuh sekarang. Bisa makan hidangan lezat yang tiada tara ini. Bisa juga dianggap bukan perjalanan yang sia-sia. Tapi untungnya, Tetua Zhang memberiku nomor telepon. Dasar bocah nakal. Cepat pergi ke kantor urusan sipil untukku. Gadis itu sudah menunggumu sejak lama. Tua Yuan, kakak dari Huo Jingyan. Kontrak pernikahanmu sudah diselesaikan 800 tahun yang lalu. Jika kamu tidak berani pergi, aku akan mencari tali rami, mencari pohon berleher bengkok, dan gantung diri saja. Anggap saja aku tidak punya cucu durhaka ini. Kabiro urusan sipil. Halo, aku ingin bertanya, bagaimana cara ke toilet, keluar dan belok kiri? Baiklah, terima kasih. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memperhatikan barusan. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya membayar untuk cucian kering Anda? Tidak perlu. Itu juga kecerobohanku. Kamu boleh pergi. Aku benar-benar minta maaf. Sudah hancur. Kamu sudah. Ini sudah kering sekarang. Sekarang benar-benar hancur. Bahkan 3 digit terakhir hilang. Apakah kamu tahu apa arti catatan tempel ini? Jangan gelisah dulu. Ini hanya catatan tempel, bukan? Kami berlari lebih dari selusin kali untuk ini. Hanya untuk mendapatkan nomor ini. Kamu harus mengganti rugi kami. Kalian tidak rekayasa kecelakaan demi kompensasikan. Barusan aku bilang akan menggantimu, tapi kamu menolak. Dan sekarang, kamu ingin memeras aku. Apakah aku perlu memerasmu? Kamu pergi jalankan tugas lain. Kamu harus punya nomor telepon murid Dewa Kuliner. Murid Dewa Kuliner. Nomor 23. Huo Jing, Yan Lin Qing Yiguo. Giliranmu. Huo Jingyan. Lin Qing Yiguo. Jadi kamu adalah pasangan perjodohanku. Jadi kamu adalah pasangan perjodohanku. Pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkannya. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin menikahimu?
Presiden Huo, Tuan Besar telah memberi perintah. Jika kamu tidak mendapatkan sertifikat hari ini, kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Minggir. Kenapa kamu tidak bisa keluar? Nona Lin, jangan mempersulit kami. Ayo kalian berdua sedikit lebih dekat. Benar sedikit lebih dekat. Kamu menginjakku. Baiklah cukup. Berhenti. Aku memberitahumu. Bahkan, jika kita mendapatkan akta nikah, kita tidak akan menjadi suami istri. Ini hanya untuk menenangkan kedua keluarga, agar kita semua dapat yang kita butuhkan. Jika dibutuhkan, hubungi aku. Narsis, jika bukan, karena orang tuaku mengancamku dengan karir kulinerku, aku tidak akan menikahimu. Presiden Huo, tetua Xiang tidak lagi di halaman. Aku sudah kirim orang tunggu di pintu masuk. Aku berharap akan ada kabar segera. Kota kuno Sichuan. Kompetisi Dewa Masak akan segera dimulai. Semua dipersilakan untuk mendaftar. Apakah Anda ingin mendaftar, Tuan? Lihatlah. Juara 1 akan dapat buku resep rahasia teratas. Guru, tidak ada penyesalan. Itu adalah buku resep rahasia utama yang telah dicatat selama ratusan tahun. Guru, di kehidupan ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatnya. Guru, murid kali ini, aku turun gunung. Aku pasti akan membantumu menemukan buku resep rahasia teratas. Qionghai Sichuan. Pavilion Yihai. Halo, boleh saya tahu Anda mencari siapa? Halo, aku ingin mendaftar untuk kompetisi Dewa Kuliner. Restoran mana yang Anda wakili dalam kompetisi ini? Mewakili sebuah restoran. Maaf, aturan kompetisi menyatakan bahwa cuma chef utama tiap restoran yang boleh bertanding. Ini kamu. Yiyao Koki kepala sementara Pavilion Yihai. Kamu ingin melamar posisi kepala koki di Pavilion Yihai kami. Halo, namaku Lin King Higuo. Aku dengar manajer bilang bahwa Pavilion Yihaimu sedang merekrut kepala koki. Aku ingin mencoba. Siapa yang tidak tahu bahwa sejak kepala koki Ye pensiun, kakak Yiyao selalu menjadi kepala koki sementara di restoran kami. Gadis ini, dia sebenarnya ingin langsung menjadi kepala koki. Dari mana datangnya orang udik ini? Yang King Koki Pavilion Yihai. Dan dia ingin menjadi kepala koki. Ya, dia ingin segera menggantikan kakak Yiyao. Dia terlalu percaya diri. Menjadi kepala koki bergantung pada keterampilan kuliner, bukan penampilan yang bagus. Ini adalah restoran, bukan pekan mode. Orang udik dari desa. Apa yang kamu tahu tentang memasak? Nona, tolong bicara dengan sopan santun. Ini gawat kepala koki. Pelanggan ingin mengembalikan hidangan. Apa? Dia bilang dia ingin mengeluh tentang kita. Hidangan ini, siapa yang membuatnya? Kakak Yiyao, cepat buat yang lain. Pelanggan sudah mengamuk di luar. Dia adalah blogger makanan terkenal yang mengulas restoran. Lupakan saja. Aku harus melakukannya sendiri. Keluarkan. Kali ini dia pasti akan puas. Kakak Yiyao, Anda benar-benar luar biasa. Bisa membuatnya begitu cepat. Tentu saja. Kakak Yiyao adalah putri dari mantan kepala koki utama kami Ye Dahai, terkenal di seluruh penjuru dunia. Siapa Ye Dahai? Tidak pernah dengar tentang dia. Tidak sepopuler guruku. Dasar orang udik yang tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak kenal koki ya. Gurumu. Siapa gurumu? Guruku. Guruku adalah Xiang. Siapa peduli siapa gurumu? Dengan kemampuanmu kamu tetap mau ganti kakak Yiyao. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Mari kita bertaruh. Hidangan yang baru saja kamu buat pasti akan dikembalikan. Baru-baru ini peringkat restoran kami anjlok, dan kami telah menerima banyak surat keluhan. Bagaimana perekrutan kepala koki berjalan? Belum ada banyak kemajuan. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan murid dewa kuliner. Apa yang kamu bicarakan dasar udik dan kamu berani mempertanyakan kakak Yiyao? Jika aku tidak melihat bagaimana kamu membuat hidangan itu, aku tidak akan berani menjaminnya. Tapi sekarang, aku benar-benar menyaksikan kemampuanmu. Ini adalah Pavilion Yihai. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan di sini. Cepat keluar sekarang juga. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa dia?
Lin King Yiguo. Mengapa kamu di sini? Jingyan. Kenapa kamu datang? Presiden Hu dia orangnya. Dia datang untuk membuat masalah. Aku membuat masalah. Aku hanya datang untuk melamar posisi kepala koki. Kamu terus memanggilku udik dan gadis desa. Ini jelas menunjukkan tingkah lakumu yang buruk. Tidak, bukan. Dia bilang hidangan kakak Yeyao pasti akan dikembalikan oleh pelanggan. Dia menghina kakak Yeyao seperti itu. Apa salahnya aku memarahinya beberapa kali? Kamu bilang hidangannya akan dikembalikan. Aku mengatakannya. Pelanggan bilang rasanya sama, tidak menggugah selera. Apa yang ingin dia makan bukanlah sesuatu yang biasa. Presiden Hu, restoran kami menerima ulasan buruk lagi. Pertama pergi tenangkan pelanggan itu. Jingyan, dengarkan penjelasanku. Pasti ada yang salah. Aku adalah bosmu. Panggil aku Presiden Hu. Apakah kamu pikir, apa yang salah dengan hidangan ini? Apa yang bisa dia katakan? Kalau begitu aku bisa bicara terus terang. Kepala kokimu, ketika sebuah hidangan dikembalikan. Pertama, kamu tidak meminta umpan balik pelanggan. Kedua, kamu tidak mencicipinya sendiri. Kamu langsung saja membuat sepiring hidangan yang persis sama dan mengirimkannya keluar. Ini adalah masalah profesional. Dasar orang udik, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Selain itu, pelanggan ini datang jauh-jauh ke sini. Namun kamu membuat hidangan yang bisa dimakan di mana saja. Apa yang kamu tahu? Pelanggan sudah tidak sabar menunggu. Jika aku tidak cepat, haruskah aku membiarkan pelanggan terus menunggu? Kamu pandai bicara. Jika kamu begitu mampu, kalau begitu buatlah sendiri. Aku akan melakukannya kalau begitu. Sejak kepala koki Ye pergi, restoran telah menerima banyak keluhan tentang hidangan. Melihatnya, dia sepertinya tidak berbohong. Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Baiklah, kamu buat hidangan ini. Presiden Hu membiarkan gadis muda buat hidangan ini. Maman, aku belum pernah melihat Presiden Hu melindungi gadis muda seperti ini. Siapa dia? Aku punya ikan hidup kiriman Kyong Hai pagi ini. 1 ikan 3 cara makan. Bisakah kamu melakukannya? Tentu saja. Reputasi Hai Pavilion juga dilebih-lebihkan. Hidangan ini jadi seperti ini. Kami benar-benar minta maaf. Ini yang kami buat pulang. Silakan dicicipi. Sup labu kepala ikan, tulang ikan renyah, dan filet ikan pedas. Mari kita perjelas dulu. Jika ketiga hidanganmu ini tidak bisa memuaskan pelanggan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu aku akan. Semoga aku tidak pernah merasakan makanan lezat. Menikah dengan suami berumur pendek. Apa yang kamu katakan? Jingyan ternyata begitu akrab dengannya. Dia pasti sudah merayu Jingyan. Jika ketiga hidanganmu ini tidak bisa memuaskan pelanggan, kalau begitu segera keluar. Baiklah. Ini, Sudah ku bilang, orang udik. Hidangan macam apa yang bisa dia buat? Dia hanya pandai bicara. Itu saja. Kamu cocok adakan perjamuan buat tante dan om yang melakukan senam di lapangan. Datang ke pavilion Yihai, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Cukup. Apa yang perlu diperdebatkan? Bagaimana bisa begini? Taruhan adalah taruhan, terima saja kekalahan. Kamu seharusnya keluar dari pavilion Yihai sekarang. tunggu sebentar. Apakah kamu membuat hidangan ini? Tunggu saja pelanggan memaki-makimu, sampai kamu benar-benar dimarahi. Aku benar-benar minta maaf. Kami akan mengganti kerugian Anda. Ini terlalu lezat. Apa katamu? Kulinernya enak. Bagaimana ini mungkin? Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu membuat ketiga hidangan ini? Ini ikan mas perak yang baru, ditangkap dari danau Qionghai. Dagingnya lembut, dan teksturnya halus, serta menyegarkan. Kyong Hai Sichuan. Tulang ikan renyah. Tulang ikan renyah dan harum hidangan lezat dari Sichuan. Tulang ikannya dilapisi dengan tepung kanji, dan digoreng dengan api kecil sampai keemasan di kedua sisi. Tulang ikan goreng punya kulit renyah dan empuk, dan daging ikannya lembut dan halus. Setelah rasa harum tertinggal di mulut, adapun sup kepala ikan labu ini. Sup labu kepala ikan hidangan khas lezat dari Sichuan. Setelah menggoreng kepala ikan, bumbu ditambahkan untuk menghilangkan bau amis, dan direbus sampai supnya menjadi putih susu. Kemudian, labu ditambahkan. Rasa segar kepala ikan dengan manis harum labu kuning, menciptakan sisa rasa manis yang tak ada habisnya. Irisan ikan pedas. Irisan ikan pedas hidangan khas lezat dari Sichuan. Irisan ikan ditumis, lalu lada Sichuan hijau ditambahkan, membuat lidah merasakan rasa kebas yang menggelitik, dan mengalami ledakan rasa yang mengejutkan. Ini benar-benar satu ikan 3 cara yang otentik. 2 porsi sebelumnya hanyalah sampah. Permisi Nona, apakah Anda koki di restoran ini? Aku belum. Ya,
Dia adalah koki restoran kami. Kita perjelas. Ini hanya untuk menyenangkan kakek. Serahkan padaku. Hanya demi kamu membelaiku hari ini. Jiang Bei Putra Grandmaster Jiang. Kakak Igul. Kakak Igul, benar-benar Anda. Jiang Bei, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak tinggal di gunung ini lagi. Tetua Shang, Presiden Huo, dia sepertinya putra Master Jiang Jiangbai. Aku turun gunung secara diam-diam kali ini. Kamu harus membantuku merahasiakannya. Tidak masalah. Jika aku tidak salah. Dia memeluknya. Anda bekerja di sini. Lin King Yigu, kita harus pergi. Siapa Anda? Aku bosnya. Aku pergi duluan. Kamu melihatnya kan? Dia benar-benar membanting pintu mobilku. Lin King Yigu, tidak peduli apa yang kamu katakan sekarang, kamu masih pasangan sahku. Kamu seharusnya menjaga jarak dari pria lain, bukan? Apa kamu berbicara tentang Xiao Ba? Dia hanya seorang adik laki-laki. Aku tidak peduli apakah dia Xiao Bei atau Xiao Hei. Jangan lupakan statusmu. Hari ini, Yao praktis menempel padamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bukankah aku mendorongnya pergi? Aku selalu sadar akan statusku, tidak seperti beberapa orang yang baru saja berpelukan. Apakah itu Igul? Kakek, Kakek, Igul, aku minta khusus seseorang buat hidangan ini. Aku sudah menunggumu kembali. Kamu harus menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Tolong jangan malu. terima kasih kakak. Cepat ambil beberapa makanan, berikan kepada Igul untuk dimakan. Igul, aku dengar kamu sedang belajar keterampilan di gunung. Hanya ikut koki bisa belajar beberapa keterampilan. Benarkah? Ini, beberapa hari yang lalu, aku berdiskusi dengan orang tuamu. Beberapa hal, lebih baik cepat daripada nanti. Kalian berdua tidak muda lagi. Sudah waktunya bagiku untuk menggendong cicitku. kakek. Hidangan ini sangat lezat, silakan coba. Kakak, aku kenyang. Kamu makan pelan-pelan. Kakek. Aku juga hampir selesai makan. The film was translated and narrated by M. Pelayan. Media. Siapkan kamar tidur. Baiklah. Halo Tuan Tua. Cepat ayo pergi. Kakek sungguh. Aku mengerti, aku mengerti. Tidur. Aku pergi ke toilet sebentar. Melihatnya seperti ini, dia masih cukup tampan. Aku tidak akan mengatakan aku rugi. Mari kita turun. Cepat cicipi hidangan andalanku. Ayam Willy dan suiran ham, hidangan lezat Sichuan. Suiran ayam dan ham Hui Li. Kelembutan ayam dan aroma gurih irisan ham menyatu bersama. Potongan adonan telah sepenuhnya menyerap kaldu.
Lembut dan kenyal namun tetap mempertahankan kekenyalannya. Bagaimana? Apakah enak? Lezat. Ini jelas merupakan ayam dan irisan ham terbaik yang pernah kumakan. Cepat coba ini, ada yang lebih enak lagi. Udang mabuk Kiong Hai dengan khas Sichuan. Apa ini? Ini adalah udang mabuk Sichuan yang terkenal. Daging udangnya lembut dan halus. Membawa aroma anggur yang samar. Tertinggal samar di mulut. Kesegaran udang dan kelembutan anggur berpadu sempurna. Tentu saja. Aku belajar semua ini dari guruku. Apa yang dibuat guruku itu benar-benar otentik. Gurumu. Hanya seorang koki desa kecil. Cepat makan sedikit lagi. Tidak akan enak setelah dingin. Baiklah. Makan lagi. Alun-alun api unggun Sichuan. Kiong Hai Sichuan. Kakak Kiyao itu mobil Presiden Hu. Kamu. Jangan jati pemandangan yang mengganggu di sana. Tidakkah kamu lihat para tamu sudah selesai makan? Kenapa kamu tidak cepat-cepat membersihkan? Tolong jangan marah. Ini semua untuk kompetisi. Kakak Kiyao. Lihatlah Lin The Qingyigu film was itu. translated Sangat sombong and kemarin. Dan narrated hari by ini M. dia masih Media. patuh membuang sampah. Dia ini apa? Beraninya dia bersaing denganku. Saat aku memasak waktu itu, dia mungkin masih menangkap jangkrik. Kakak Yao. Jiang Bai ada di sini. Jiang Bai. Apakah Anda berbicara tentang putra guru Ji Eng? Jiang Bai koki nomor 1 di Jingnan. Ya. Dia mau restoran kita buatkan bubur untuk dia. Kakak Kiyao, jika saya tidak salah, Jiang Bai teman sekelasmu dari angkatan samakan. Tentu saja. Dia dan aku teman sekelas 2 tahun di dapur pribadi. Keahlian memasaknya memang luar biasa. Kudengar, waktu itu dewa kuliner tua hampir menjadikannya murid. Dulu, Jiang Bai berlutut di pintu halaman kecil, air mata mengalir di wajahnya, tapi tetap tidak bisa melihat guru. Akulah yang membuatkannya semangkuk bubur untuk membujuknya pergi. Pergi beritahu dia, itu akan segera siap. Tapi dia bilang, dia ingin Lin Qingyigu yang membuatnya untuknya. Kakak Yao, kalian semua sebaiknya cepat. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Ya Kakak Kiyao. Itu merepotkan. Minggir. Baunya sangat aneh. Kakak Igul, saya sangat suka semangkuk bubur yang Anda buat ini. Mengapa dia lagi? Jingyan, kamu cepat kendalikan dia. Beberapa orang baru mulai kerja sudah menggoda pelanggan. Yiyao. Kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Huo Jingyan, kenapa kamu ada di sini? Ada apa? Apakah waktuku tidak tepat? Apakah aku mengganggu kamu dan Tuan Jiang ini? Apa yang kamu bicarakan? Kakak Igul.
Dia sepertinya salah paham pada kita. Salah paham apa, Tuan Jing? Baru datang dia langsung tunjuk Lin Qing Yigo masak bubur dan menolak milik orang lain. Karena milikmu tidak enak. Kamu, Kakak Igul, mereka menindasmu seperti ini. Apakah Anda benar-benar bersedia tinggal di sini? Dengan keahlian Anda menjadi kepala koki, terlalu membuang-buang bakat. Mengapa tidak datang ke Menara Jiangman? Saya akan menjadikan Anda kepala koki. Tidak tunggu. Apapun yang ingin Anda jadi, saya akan setuju. Tuan Jian. Membajak orang tepat di bawah hidungku. Tidak terlalu sopan bukan? apa yang terjadi dengan kalian berdua? Pisahkan mereka. Kakak Igul, sepertinya saya tidak terlalu diterima di sini. Bagaimanapun jika Anda berubah pikiran, datanglah temui saya kapan saja. Benar. Bubur yang Anda buat benar-benar lezat. Saya pergi. Kamu bocah berhenti di situ. Trik yang cerdik sekali. Besok adalah pembukaan kompetisi. Apakah kalian semua begitu santai? Besok adalah babak penyisihan kompetisi Dewa Kuliner. Kakak Kie Yao, yakin kamu bisa juara pertama di babak penyisihan? Beri Lin Qing Yigo pelajaran bagus biar dia tak sombong. Halo semua yang hadir di sini. Ini adalah tempat untuk kompetisi Dewa Kuliner. Pertandingan ini adalah babak penyisihan. Selanjutnya, silakan sambut 3 juri terhormat kami untuk membuat penampilan agung mereka. Baiklah. Baiklah, Silakan sambut kritikus makanan Huang Tianlan, Huang Tianlang Hakim. Master Kuliner, Ruby Ai, Hubi Ali Hakim. The film was translated and narrated dan Master by Kuliner M Nasional, Media. Jiang, Jim, Yi. Jiang Chengyi Hakimnya. Kompetisi babak ini adalah tentang keterampilan pisau. babak penyisihan ini berbasis tim. Jika kamu gagal di babak penyisihan, semua orang akan kehilangan kelayakan untuk berkompetisi. Tahu? Kakak Kie Yao, bagaimana kamu menerapkan keterampilan pisau pada tahu ini? Ini tergantung pada Lin Qing Yigo. Apa yang sulit dari ini? Lihat ini. Keterampilan pisau ini benar-benar luar biasa. Keterampilan pisau ini benar-benar luar biasa. Potongannya sangat bagus. Ya. Semuanya terpotong menjadi bubur. Aku kira ada sesuatu yang benar-benar mengesankan. Sangat tipis. Keterampilan pisau seperti itu benar-benar luar biasa. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat siapa saja yang bisa iris tahu hingga helainya terpisah. Setipis rambut. Sungguh menakjubkan. Itu bagus sekali kakak Kie Yao. Aku tahu itu. Lin Qing Yigo. Kenapa kamu tidak cepat berterima kasih pada kakak Kie Yao? Jika dia tidak memilih tahu, kamu bahkan tidak akan masuk babak penyisihan. Kalau begitu aku harus tetap berterima kasih padamu. Kompetisi individu akan selanjutnya. Daripada terlalu mengkhawatirkanku, sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kenapa kau ada di sini? Sebagai penyelenggara, tentu saja aku di sini. Penyelenggara. Kalau begitu buku resep rahasia itu juga milikmu. Buku resep rahasia telah hilang selama bertahun-tahun.
Kakekku menghabiskan separuh hidupnya untuk menemukannya. Presiden Huo, dia di sini. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Cepat kembali. Igu. Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Semangat. Semuanya. Setelah babak pertama kompetisi, malam ini kita menyambut babak kedua kompetisi individu. Tema kompetisi babak ini adalah sup sayur. Sup sayur. Merebus seekor ayam utuh. Masukkan bumbu ke dalam perut ayam. Setelah direbus, campuran ayam dan rempah-rempah. Ayam dan rempah menyatu rasa jadi seimbang. Membuat sup dengan makanan laut. Memang pilihan yang bagus. Seperti yang diharapkan dari Putri Guru Ye. Kubis acar. Apa yang akan dia buat? Lincing Yiguo. Ini bukan dapur pedesaanmu. Hanya dengan bahan-bahan ini, bagaimana kamu bisa begitu berani menyajikan ini? Tak bisa dibandingkan dengan abalon dan teripangmu. Tapi kualitas suatu bahan hanya menentukan batas bawahnya. Semua kontestan telah selesai menyajikan hidangan mereka. Sekarang silakan sambut ketiga juri kami untuk The mencicipi. film was translated and narrated by M Media. Aroma makanan laut tercium semerbak. Ditambah dengan kuah sop yang kaya dan harum, keduanya berpadu. Membentuk aroma yang unik dan menggoda. Memang ini bagus. Kelihatannya menjanjikan. Tidak ada apa-apa di sup ini. Lincing Yiguo. Hanya pakai ini untuk menghadapi juri secara asal. Lincing Yiguo. Tidak ada apa-apa di supmu. Apa yang kamu harapkan para juri makan? Mungkinkah kamu tidak menghormati para juri? Tema kompetisi ini adalah sup. Bukankah yang kubuat ini sup? Kenapa kau peduli apa yang kumasukkan ke dalam supku? Tepat sekali. Terlalu banyak bahan dalam sup akan menutupi rasa utama. Kuah supnya menyegarkan. Dan rasa asamnya seimbang sempurna. Tapi mengapa? Aku merasakan sedikit rasa manis dari sup ini. Sup ini disebut sup lobak bulat sawi asin. Sawi asin berasal dari daerah di atas 1.800 meter. Daun lobak bulat diasinkan untuk menetralkan rasa asam sup. Lobak bulat ditambahkan. Ini membuat sup asam dan harum tanpa henti, dan juga memberikan sedikit rasa manis. Hanya kata-kata berbunga-bunga. Ini semua adalah bahan-bahan biasa umum. Rasa seperti apa yang mungkin bisa mereka ciptakan? Tepat sekali, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya orang udik. Dia pandai menipu orang dengan kata-kata manis. Saya menilai hidangan dari rasanya. Kubi Ai. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencicipinya sendiri. Asam dan menggugah selera, manis dan menyegarkan. Kaya tekstur. Ini hanyalah kelezatan di antara sup. 100 poin. Pasti 100 poin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bahan-bahan biasa miliknya mungkin bisa membuat sop seenak itu? Pasti ada yang salah di sini. Kamu pasti menggunakan trik tertentu. Ye Yao, kau kalah dalam keterampilan. Dan sekarang kau memfitnahku lagi. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu dan putra guru Jieng memiliki hubungan yang tidak jelas? Siapa yang bicara omong kosong di sini? Ye Yao, seharusnya aku sudah memperingatkanmu. Kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Tepat sekali. Benar sekali. Saya tidak peduli hubunganmu apa koki muda ini dengan Jiang Bai. Selama dibuat dengan baik,
Maka itu bagus. Orang tua ini tidak berbicara bohong. Yi Yao memfitnah seorang kolega. Adalah trik paling rendah. Apa yang salah kukatakan? Dia selalu genit. Jingyan, tidakkah kamu melihat semuanya? Kau, Aku pikir aku mengenal istriku lebih baik darimu. apa? Istrimu? Lin Qing Yiguo sebenarnya menikah dengan Presiden Hu. Kalau begitu bukankah dia pemilik Yihei Pavilion? Dan aku sangat memusuhinya sebelumnya. Kau terang-terangan mendukungku. Orang-orang akan bergosip tentangmu. Kamu milikku. Tentu saja aku akan mendukungmu. Lagi pula, dia yang pertama kali memfitnahmu. Yi Yao. Demi menghormati ayahmu, aku sudah berulang kali mentolerirmu. Tapi sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Tidak, Jingyan. Aku hanya bingung tadi. Aku berbicara tanpa berpikir. Cukup, kamu dipecat. Dengan Yi Yao pergi, maka dewa kuliner tahun ini, bukankah itu Lin Qing Yiguo? Maman, sepertinya di babak ini, dia pasti di posisi pertama. Itu belum tentu benar. Mungkin, dia naik melalui nepotisme. Bukankah kita sudah mengatakan, dia istri Presiden Hu? Niat awal mengadakan kompetisi dewa kuliner. Tujuan adalah menghormati mereka yang mencintai memasak. Dan koki terampil. Apa yang kami kejar adalah kompetisi yang adil. Kontes keterampilan. Jika kamu tidak percaya padaku, setidaknya kamu harus percaya pada ketiga master. Benar. Saya sudah memasak hampir sepanjang hidup saya. Kami bertiga juri. Semua mengandalkan profesionalisme dan pengalaman kami. Untuk mengevaluasi kinerja setiap kontestan. Kami tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal apapun. Untuk memihak atau meremehkan kontestan manapun. Keahlian Lin Qing Yiguo benar-benar bisa disebut juara pertama. Hanya seorang gadis muda. Dan dia ingin menjadi juara pertama. Hua Qiandao. Hua Qiandao. Hua Qiandao. Hua Qiandao terkenal di seluruh penjuru dunia. Hua Qiandao. Kenapa nama itu terdengar begitu akrab? Dia adalah adik seperguruan yang selalu guru bicarakan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Hua Qiandao telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia muncul di sini hari ini. Kali ini Hua Qiandao pasti ada di sini untuk resep rahasia. Dia juga di sini untuk resep rahasia itu. Tidak mungkin. Aku bawa resep rahasia itu ke Gunung Film was Luoji untuk guru. translated Siapa and Lin Qing Yiguo? narrated by Aku. N Media. Saya kira itu akan menjadi sosok yang mengguncang dunia. Sepertinya kompetisi dewa kuliner ini tidak terlalu istimewa setelah semua. Hua Qiandao. Kata-katamu sedikit terlalu kasar. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Cukup 30% dari keahlian saya untuk dengan mudah merebut juara pertama. Hua Qiandao, kamu hanya ingin mendapatkan resep rahasia. Jadi kenapa? Bukankah Presiden Hua mengatakan, di sini kita hanya bersaing dalam keahlian. Mungkinkah Anda takut kalah? Kalau begitu mari kita bertanding. Igo, apakah kamu yakin? Hua Qiandao adalah adik seperguruan dewa kuliner. Dia pernah mendominasi dunia kuliner. Dan bahkan Master Jian hanya bisa seri dengannya. Percayalah padaku. Aku bisa bersaing denganmu. Bagus, Anda punya nyali. Kalau begitu besok malam, saya akan menantikan kehadiran Anda yang terhormat. Kita akan berhadapan. Tapi, jika Anda kalah, saya tidak hanya akan mengambil resep rahasia itu, tetapi juga seluruh pavilion Yihai. Hua Qiandao, kita sepakat untuk bersaing dalam keterampilan memasak. Namun kau di sini memasang taruhan. Gadis kecil, Anda tidak takut kalah kan? Apakah Anda pikir dunia kuliner mudah dinavigasi jika Anda ingin bermain rumah-rumahan? Maka Anda harus kembali saja ke pedesaan. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Huo Jingyan, apa kau gila? Dia jelas-jelas mengambil keuntungan. Aku percaya padamu. Baik. Karena Presiden Huo telah berbicara secara pribadi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja. Hua Qiandao, bagaimanapun kau orang yang punya kedudukan. Mencoba mendapatkan sesuatu tanpa usaha di sini. Apa yang akan kau lakukan jika kalah? Saya tidak mungkin kalah. Jangan menyombongkan diri di sini. Jika kau kalah, kau harus mundur dari dunia kuliner. Dan mulai sekarang singkirkan pisaumu. Dan kau harus menyerahkan restoran Wang Xiang. Bagaimana Anda tahu?
Dua karakter besar itu tertulis di pakaianmu. Apa aku tidak bisa melihatnya? Karena kau begitu percaya diri, menyetujui syarat-syaratku ini, kau tidak akan rugi apa-apa. Atau kau mengatakan, kau takut dikalahkan oleh gadis muda sepertiku. Saya akan takut pada Anda. Baiklah, saya akan menyetujui persyaratan Anda. Jika saya kalah, saya akan menyimpan pisau saya selamanya dan menyerahkan Wang Xian. The film was translated and narrated by M Media. Ini, Ini, kau terlalu impulsif. Kau baru saja menyetujuinya. Aku bilang. Aku percaya. Aku percaya kamu pasti bisa melakukannya. Jangan khawatir. Aku takkan menyerahkan aset keluargamu begitu saja. Baiklah. Mari kita jalan-jalan. Kamu sudah bertanding seharian. Ayo kita santai sebentar. Pemandangan malam kota kuno ini Kota kuno Sichuan. sungguh indah. Sudah kubilang minum lebih sedikit. Huo Jingyan. Kenapa kau menyetujui perjodohan itu? Bagaimana denganmu? Aku dipaksa tentu saja. Kurasa kau juga. Namun Apa? dulu aku menganggapmu cukup menyebalkan. Tapi sekarang sepertinya kau tidak begitu menyebalkan. Bagaimana mungkin aku? Huo Jingyan. Kamu harus sadar. Hua Qianluo murid junior dari Koki Master tua. apakah Anda terlalu takut untuk datang? Kita berkompetisi atau tidak? Dia datang atau tidak? Dia tidak takut dan mundur dari kompetisi kan? Datang. Kamu akhirnya tiba. Di mana Presiden Huo? Bagaimana aku bisa tahu? Saya kira Anda kehilangan nyali dan tidak berani datang. Kompetisi kecil seperti ini, aku tidak terlalu memikirkannya. Hua Qiandao. Aku memberimu banyak tekanan bukan? Begitu banyak bahan telah dibawa. Karena kedua kontestan telah tiba. Mari kita mulai kompetisinya. Tunggu. Coba kita lakukan sesuatu yang lebih menarik. Apa maksudmu? Kompetisi memasak biasa benar-benar membosankan. Di dalam kotak ini, ada 10 lembar kertas. Masing-masing dari kita akan mengambil satu. Selama kompetisi, masing-masing dari kita harus mengikuti persyaratan di lembar kertas itu. Bagaimana, apakah Anda berani menerima tantangan ini? Aku khawatir ada trik di sini. Hua Qiandao, trik apa yang ingin kau lakukan kali ini? Itu hanya selembar kertas kecil itu saja. Tanpa garam. Garam adalah raja dari semua rasa. Tanpa garam,
Bagaimana seseorang bisa membumbui makanan? Hua Qiandao, aku belum setuju. Ya. Kompetisi tanpa tantangan. Apa gunanya ditonton? Sepertinya dia hanya berwajah cantik. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Hua Qiandao? Kamu akhirnya di sini. Hua Qiandao itu memaksanya. Memaksa nyonya buat syarat pembatasan. Apa? Siapa yang memberinya hak? Saya tentu akan mengikuti persyaratan di secari kertas itu. Untuk membuat hidangan ini tanpa garam. Ini jelas merupakan upaya untuk mempersulitku. Jika aku tidak menerima, bahkan jika aku menang, aku akan dikritik karena menang secara tidak adil. Tidak ada panci. Bagaimana bisa memasak tanpa panci? Tidak bisa menggunakan panci. Syarat ini terlalu berlebihan. Jika kamu tidak sanggup, kamu tidak perlu mengikutinya. Bagaimanapun kamu hanyalah seorang gadis muda. Wajar jika kemampuanmu kurang. Trik kecilmu ini tidak ada apa-apanya. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa menggunakan panci? Apa yang sulit dari itu? Kalau begitu mari kita mulai. Ikan-ikan tanpa garam. Bagaimana bau amisnya akan dihilangkan? Tidak bisa menggunakan panci. Itu berarti menggoreng-menggoreng rendam dan merebus. Semuanya tidak mungkin. Sungguh keahlian pisau yang luar biasa, bersih dan presisi. Dia menggunakan bumbu rendaman untuk menutupi bau amis, menggantikan garam. Menyerah begitu cepat. Bahkan tidak bisa memilih hidangan sekarang. Daging babi. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Daging babi wajib dimasak hingga matang sempurna. Kamu bahkan tidak punya panci. Namun kamu berani memilih daging babi. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Dia memanggangnya di atas api. Trik pedesaan. Dan kamu berani bersaing denganku. Lihat. Selesai. Daging ikan ini harum empuk dan lembut. Setiap serat menyerap penuh aroma bumbu rendaman. Rasa lezatnya langsung memenuhi mulut. Dan setiap irisan ikan memiliki ketebalan yang sangat seragam. Memang hidangan ini, baik keterampilan pisau maupun bumbunya, bisa disebut sempurna. Kesegaran ikan telah dipertahankan semaksimal mungkin. Bumbu rendaman yang unik disisipkan dengan cerdas. Memiliki tekstur yang kaya saat dimakan. Dan benar-benar istimewa. Aku menghabiskan 3 tahun mempelajari teknik ini. Melalui pengulenan dan penumbukan, daging ikan menjadi lebih empuk dan kenyal. Kemudian terendam dengan rempah-rempah. Ia mempertahankan aroma ikan, tetapi dapat meningkatkan rasa. Hidangan ini cukup untuk menjadi sorotan utama dalam kompetisi ini. Rasa ini. Di mana aku pernah menciumnya sebelumnya. Ini sangat harum. Aroma babi guling panggang ini sungguh menggugah jiwa. Ia memiliki aroma daging babi yang kaya dan rasa unik dari pemanggangan di atas api. Mamang, aroma yang kaya dan memikat ini di antara banyak hidangan lezat benar-benar langka. Lin Qing Yiguo. Gadis muda ini meskipun masih muda, memiliki keterampilan kuliner yang luar biasa. Dia membuatku melihatnya dengan cara baru. Daging babi ini harum, tapi tidak berminyak. Dan meleleh di mulut dengan kelembutan. Yang dipanggang arang.
Aroma berasap. Bisa disebut sentuhan akhir. Membuat rasanya semakin kaya. Bukankah ini babi guling panggang yang kumakan di The Gunung film Luoji? was translated Gunung and Luoji. narrated by Kau pernah ke Gunung Media. Luoji apa? Saya umumkan. Lin King Yiguo adalah pemenangnya. Babi guling panggang ini memang lebih unggul. Saya menolak menerima ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana daging babi sederhana ini bisa mengalahkan saya? Hua Qiandao. Saya juga pernah sedikit melampaui Anda sebelumnya. Saya bilang saya tidak akan pernah memihak siapapun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencicipinya sendiri. Daging ini. Serikatnya sangat segar dan harum. Aku menggunakan metode marinasi paling primitif. Aku memilih spesialisasi lokal kami babi guling berambut hitam, dimarinasi dengan bawang putih dan cabai, dan dipanggang hingga kedua sisinya mendesis dengan minyak. Aromanya semerbak kemana-mana. Tepat sekali. Ini dibuat oleh muridku. Metode marinasi paling primitif digunakan. Kamu adalah murid tetua Shang. Bagaimana kamu tahu? Jadi kamu adalah murid dari Tetua Xiang Dewa Kuliner. Jangan terlalu mencolok. Aku tidak terlalu ingin menggunakan gelar ini. Saya tak sebanding dengan kakak senior saya, murid kakak senior saya. Saya juga tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sebenarnya hal terpenting dalam memasak bukanlah seberapa mahir keterampilan pisaumu atau seberapa hebat teknikmu, tetapi merasakan bahan-bahan dengan hatimu dan memasak setiap hidangan dengan cinta. Setiap bahan memiliki jiwa dan kisahnya yang unik. Tugas kita sebagai koki adalah membangkitkan jiwanya. Mengisahkan semuanya lewat cita rasa pada penikmat. Saat kamu kejar menang kalah dengan pikiran utilitarian, mudah untuk mengabaikan bagian paling otentik dari hidangan itu. Bagus. Bagus sekali. Resep rahasia teratas. Qionghai Sichuan. Kota kuno Sichuan, prefektur otonom Yilianshan. Dulu aku berpikir, cinta seharusnya seperti irisan ikan rebus pedas, membutuhkan minyak mendidih dan panci yang bergolak. Baru sekarang aku menyadari, kebahagiaan terbaik awalnya adalah dua orang berbagi hidangan yang sama. Seperti garam, perlahan melebur ke dalam tahun-tahun satu sama lain.